Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa kecewa? Dan bagaimana saudara mengatasi rasa kecewa itu? Saudara, dalam perenungan pagi ini kita akan merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya mengatasi rasa kecewa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tentu kita harus akui ya bahwa di antara kita pasti sering mengalami yang namanya kecewa ya. Karena kecewa itu saya pikir bagian daripada dinamika perjalanan kehidupan kita. Nah, kalau itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, tentunya kita nggak mau menjalani kehidupan kita dengan penuh kekecewaan dan terus di dalam rasa kecewa. Nah, maka pagi ini saudara-saudara kita lihat apa kata Alkitab dan bagaimana Alkitab mengatasi rasa kecewa seseorang. Nah, di dalam Lukas pasalnya yang kedua, Tuhan hadir memulihkan dua murid yang sedang mengalami kekecewaan. Ya, ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus pulang dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh kecewa. Bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, saudara-saudara, ya, kita perlu menyadari ya bahwa kekecewaan itu seringkali muncul karena harapan yang salah. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di ayat yang ke-21 di sana dicatat, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, kita lihat di sini apa harapan mereka? Mereka punya harapan yang besar terhadap Yesus sebagai pembebas secara politik ya, yang melakukan satu terobosan yang besar yang akan memulihkan bangsa Israel sebagai sebuah negara yang merdeka, yang adidaya seperti di zaman Daud dulu. Namun kenyataannya apa, saudara-saudara? Harapan mereka pupus ketika Yesus disalibkan dan ketika Yesus mati dan dianggap sebagai orang yang lemah dan sebagai orang yang kalah. Harapan yang salah, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi kita pun bisa rasa kecewa dengan Tuhan karena kita juga punya agenda-agenda tersendiri dengan apa yang seharusnya Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Harusnya Tuhan buat ini dan itu. Dan ketika itu tidak tercapai, tidak terpenuhi, kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Lalu apa yang umumnya dilakukan orang? Ya, seperti dua murid ini. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kampung halamannya. Dan orang percaya banyak yang kecewa dan mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi bukan hanya kecewa kepada Tuhan. Di dalam relasi pun saudara-saudara, seringkali juga orang mengalami kecewa. Menaruh harapan yang besar terhadap orang lain. Dengan harapan, keinginannya, harapannya itu terpenuhi. Kenyataannya, apa yang menjadi harapannya itu juga tidak terpenuhi. Akhirnya dia kecewa. Kekecewaan bisa datang dari banyak arah, saudara-saudara. Keluarga kita yang tidak memenuhi ekspektasi kita, ya, pekerjaan kita di dalam pelayanan gitu ya, dari orang-orang sesama orang percaya. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya seharusnya. Inilah yang sering membuat kita merasa kecewa. Harusnya dia seperti ini, harusnya dia sebagai pemimpin seperti ini, harusnya dia sebagai bawahan seperti ini. Dan akhirnya kita menjadi kecewa seperti dua murid ini. Nah, kita nggak bisa pungkiri, saudara-saudara, bahwa memang reaksi alamiah manusia sebagai manusia yang lemah dan berdosa mungkin seperti dua orang Emmaus ini. Ya, ketika kecewa dengan Tuhan, mereka meninggalkan Yerusalem. Ketika kecewa dengan sesama, ya, mereka menjauh. Dan ketika kecewa di dalam pelayanan, memilih untuk mundur. Itu reaksi yang manusiawi sebagai manusia yang lemah. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan dan menangani rasa kecewa daripada dua orang ini. Apa yang dilakukan Tuhan? Nah, bagian yang kedua ini saudara-saudara perlu mengakui dan mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan. Nah, saudara kalau lihat di ayat 17 sampai 21, nah Yesus tanya gini, apa yang kamu percakapkan? Tuhan apa nggak tahu? Tuhan tahu, ya. Tapi Tuhan membuka sebuah ruang untuk mereka mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Nah, poinnya apa, saudara-saudara? Rasa kecewa itu sebenarnya tidak baik untuk dipendam. Atau juga sebaliknya, ada di dalam posisi yang ekstrim. Dia mencurahkan lewat media sosial ya, atau mengumbar secara sarkas dan lain sebagainya. Namun yang mau kita pelajari dari dua orang ini, kita mau mengakuinya, mengungkapkan rasa kecewa itu di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia ungkapkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyampaikan
firman-Nya yang menguatkan kedua orang ini. Sehingga di ayatnya yang ke-32 ketika Tuhan sudah berbicara kepada mereka, wow, luar biasa ketika mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara kepada kita. Ternyata ketika mereka mengakui dan menyampaikan kepada Tuhan rasa kecewa mereka, mereka mengizinkan Tuhan berbicara kepada mereka. Pada saat itulah ya mereka mengalami pemulihan yang sejati. Ya, Tuhan mengubah hati mereka. Firman Tuhan mengubah hati mereka. Maka rasa kecewa gak bisa diatasi dengan kita memendamnya, dengan kita mengumbarnya di media sosial atau apapun itu. Tapi mari kita bawa rasa kecewa kita kepada Tuhan dan izinkan Tuhan menangani rasa kecewa kita. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita sehingga ya perspektif kita diubahkan sebagaimana Tuhan mengubah perspektif dari dua murid yang memiliki pengharapan yang salah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita.